wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Semoga taklim virtual kita pada kesempatan kali ini bisa mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan mendatangkan cintanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ridho dan cintanya Allah inilah berharap hajat-hajat kita serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala buat kita, buat orang-orang yang kita cintai, buat keluarga kita, buat pasangan kita, itu selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perlindungan yang paripurna. Diberi kesehatan oleh Allah dengan sehat walafiat untuk terus diberikan kepercayaan, amanah, beramal soleh ya di muka bumi ini. Juga salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Semoga salawat yang lahir dari lubuk hati kita yang paling dalam inilah yang akan menjadikan direct hubungan kita dengan Rasulullah SAW, kecintaan kita kepada Rasul, dan Rasulullah pun akan membalas cintanya kepada kita dan tidak membiarkan kita terlantar nanti di padang mahsyar, tapi akan diajak oleh Rasulullah untuk bersama-sama masuk ke dalam surga yang tertinggi. Itulah surga Firdausul A'la. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya diberi amanah untuk pembahasan fikih yang cukup berat, tapi ya inilah realitanya dalam kehidupan kita, yaitu berkaitan dengan soal KB, juga nanti alat kontrasepsi, dan akhirnya juga bagaimanakah kemudian kalau sampai tingkat ke aborsi. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan masalah KB dan alat kontrasepsi, ini kan semua bisa jadi menjadi fikih kontemporer yang sangat memungkinkan antara satu orang dengan orang yang lain, satu ustadz dengan ustadz yang lain punya sudut pandang yang berbeda-beda. Agar kita punya titik terang dalam menyikapi perbedaan, maka izinkan saya kita akan membahas secara dasar-dasar terlebih dahulu. Karena apapun yang akan kita bahas, walaupun tentang fikih klasik, fikih kontemporer, semua pasti merucut kepada kekuatan al-iman. Kekuatan iman kita kepada Allah dan hari akhir. Sudut pandang orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang nabrak iman-imannya bisa jadi akan terlihat perbedaan. Nah, untuk itu bismillah, moga-moga pada kesempatan kali ini walaupun yang kita bahas adalah masalah fikih, tapi pada hakikatnya ini akan menjadi kekuatan iman kita kepada Allah dan hari akhirat. Bukan semakin kita hadir menjadi orang yang berani, tapi hadir dalam setiap perbedaan, setiap khilafiyah para ulama, kita akan mengedepankan iman kepada Allah, iman kepada hari akhirat, lalu akan bersikap dengan bijak. Karena kebenaran pada hakikatnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama, bicara tentang soal KB, keluarga berencana, kita lihat dalam surat Asy-Syura, surat 42 di ayat yang ke-49 dan ayat 50. Di mana dalam surat Asy-Syura ayat 49 dan 50, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada hakikatnya antara seseorang itu diberi anugerah anak atau tidak diberikan anak, mandul, atau dia punya anak kembar, atau anaknya laki-laki, atau anaknya perempuan, atau kembar laki-laki dan perempuan, itu adalah hak prerogatif Allah. Karena bicara masalah anak, kalau teman-teman ingat, inilah tentang qadha, tentang iman kepada takdir. Takdir itu ada dua, takdir qadha dan takdir qadar. Ya, kalau takdir qadha berarti takdir yang memang hak
prerogatif Allah. Allah yang berkehendak, Allah yang mau, terserah Allah. Dan semua maunya Allah pasti baik. Nah, kemudian kalau takdir qadar ini kan berkaitan dengan masalah Allah berikan ketentuan yang nanti ada petunjuk, jalan hidup, dan manusia diberi perangkat pendengaran, penglihatan, akal untuk memilih jalan itu. Nah, yang menjadi pembahasan kita soal KB, kita harus ingat dulu soal KB berarti soal adanya anak atau tidak adanya anak. Ya, baik juga jenis kelamin anak itu adalah hak prerogatif Allah. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dimulai dengan kuasa Allah yang menggenggam kerajaan langit dan bumi. Ya, ini kuasa yang secara esa, tunggal. Lillahi mulkus samawati wal ardh. Milik Allah, ya terserah Allah, ya kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan segala sesuatu ma yasha. Apa yang dia kehendaki. Terserah Allah maunya menciptakan ini dan itu terserah Allah. Bahkan kuasanya Allah menciptakan segala sesuatu sampai didetailkan di ayat ini, yaitu yahabu liman yasha. Terserah Allah menghibahkan hadiah. Berarti anak itu adalah anugerah. Anak itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Terserah Allah. Allah mau ngasih seorang ibu, bapak, seorang anak yang inatha, perempuan. Perempuannya di sini bukan diberikan pilihan mau jadi laki-laki atau jadi perempuan, tapi dengan jenis kelamin inatha, makhluk yang Allah ciptakan dengan bentuk kelamin vagina, itu diterjemahkan perempuan. Wa yahabu liman yasha adzukur, juga terserah Allah mau ngasih seorang ibu, bapak, anak-anak yang berkelamin zakar, berarti berkelamin laki-laki. Bahkan ayuzawijuhum dzukurana wa inasa, atau Allah berikan kembar, ya laki-laki dan perempuan, ya atau kembar laki-laki atau kembar perempuan. Juga wayaja'alu, bukan yahabu, bukan Allah hadiahkan, tapi Allah jadikan. Berarti bisa jadi Allah menjadikan kehendak Allah itu pasti baik, bukan sesuatu yang membahagiakan buat seseorang, tapi bisa jadi ini sebuah ujian. Karena wayaja'alu, dan Allah yang menjadikan mayyasya, terserah Allah aqimah, mandul. Innahu alimun qadir, karena Allah maha alim, Allah maha mengetahui mana yang baik buat kamu. Allah mengetahui ini ujian untuk mengangkat derajat kamu, ini adalah anugerah untuk memuliakan ya hidup kamu. Qadir, dan Allah maha berkehendak. Dari sinilah berarti kita harus memahami ayat ini, banyak dasar hukum di dalamnya. Ya, bahwa anak ini adalah anugerah. Ketika enggak punya anak, itu pun adalah yaja'alu, itu kuasa Allah. Berarti ini adalah ujian. Ya, bisa jadi ujian bukan karena Allah benci. Ujian itu karena Allah sayang untuk menguji, seperti Nabi Zakaria, Allah Subhanahu wa taala Nabi Ibrahim, Allah biarkan sampai si istri dalam kondisi lanjut yang semua orang menganggap dia mah aqimah, dia mah mandul, karena udah sampai setua ini nggak punya anak, berarti kan bisa jadi ada yang mandul di antara mereka berdua. Tapi ya yahabu liman yasha, ya pada saat Allah menjadikan seseorang itu mandul berpuluh-puluh tahun, yahabu liman yasha, sekendak Allah, Allah anugerahkan dia seorang anak, kun fayakun, mudah bagi Allah, karena semua adalah kehendak Allah. Bahkan menjadi laki-laki, menjadi perempuan, itu semua adalah kehendak Allah. Jadi bagaimana ayat ini pun, sebelum kita bahas tentang KB, setiap orang tua atau setiap suami istri jangan pernah menyalahkan pasangannya. Kalau pernikahan mereka setahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, kok nggak punya anak? Jangan pernah menyalahkan, kamu sih mandul, kamu sih mandul.
Karena tidak pernah ada orang yang menginginkan ini mandul. Semua orang yang sehat, cerdas, menginginkan kan punya anak keturunan, punya pewaris. Jadi kalau ada di antara pasangan yang sudah sekian tahun menikah, tidak punya anak, jangan pernah menyalahkan pasangannya. Tapi saling menguatkanlah bahwa ini adalah ujian. Suatu saat kalau memang Allah berkehendak, Allah sudah berikan anak, dan itu adalah ujian yang terbaik buat kita. Saat mandul adalah ujian terbaik, diberikan anak pun juga ujian yang terbaik. Karena banyak orang yang lulus dengan punya anak, banyak orang yang gagal gara-gara punya anak. Banyak orang yang lulus ya tidak punya anak, banyak juga orang yang gagal karena tidak punya anak. Semua ujian, ada gagal, ada sukses, tergantung kitalah sebagai pasangan yang memanajemen setiap situasi dan kondisi yang ada. Nah, ini yang harus kita pahami. Juga termasuk mau anak itu laki-laki perempuan. Karena bisa jadi munculnya KB karena bisa jadi, ya Allah ini anaknya laki-laki lagi, laki-laki lagi, laki-laki lagi. Ya ini perempuan lagi, perempuan lagi, perempuan lagi. Akhirnya udahlah ya KB aja, udah banyak anak. Atau bisa jadi ya merasa perlu ada KB karena kondisinya dia sudah merasa perlu memanajemen, lihat kondisi ayah yang keterbatasan ekonominya seperti apa, real, dengan kondisi ibu yang kesehatannya seperti apa, real, kondisi anak-anak, kakak-kakaknya yang sudah lahir, ya dibesarkan juga kondisinya seperti apa, itu real. Nah semua itu nanti akan menjadi pertimbangan masalah fikih. Tapi yang penting semua harus yakin dulu bahwa ada kalanya udah pakai KB apapun tetap aja gagal, jebol punya anak juga. Ya ada kalanya udah ikhtiar kayak apapun biar punya anak kagak punya anak juga. Nah, ini semua harus dikembalikan kepada manajemen iman. Yang kedua, sekarang ada kalanya, aduh ini kok kayaknya namanya secara biologis hubungan suami istri yang akan menyebabkan pertemuan antara sel telur dengan sel sperma lalu pembuahan dan punya anak, ini kan memang sebuah hukum sunatul alam secara biologis seperti itu. Nah ada kalanya sepasang suami istri tidak hanya menginginkan adanya terjadi pembuahan ya, tapi ya ini untuk sekedar kebutuhan biologisnya ya, karena kalau mengkhawatirkan nanti setiap hubungan biologis punya anak ya ini kan bisa jadi akhirnya menjadi beban baik kepada istri dalam melayani suami, jadi takut ntar punya anak, dan jujur kalau istri dalam kondisi tidak siap, istri dalam kondisi trauma, istri dalam kondisi ketakutan, yang ada nanti hubungan suami istri ini tidak mendapatkan kenikmatan, yang ada adalah sakit. Nah akhirnya apa? Banyak sekali potensi orang-orang ini ingin menggunakan alat kontrasepsi yang tujuannya bukan aborsi tapi pencegahan kehamilan. Kenapa? Karena ya hajat suami istri bisa jadi hanya istri yang bisa melayani suami, tapi untuk proses pembuahan menjadi seorang ayah, menjadi seorang ibu perlu dipertimbangkan. Makanya lalu ada ide menggunakan alat kontrasepsi pencegahan kehamilan. Nah sekarang yang kedua, ternyata pencegahan kehamilan itu pernah terjadi sejak di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hanya bedanya metodenya. Dulu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam metodenya adalah azal. Ya, azal apa? Azal itu adalah ketika seorang suami melakukan orgasme itu di luar jalur peranakan. Ya, itulah yang disebut dengan azal. Orang-orang Yahudi pada saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hidup pada saat itu dan para sahabat yang melakukan azal itu orang-orang Yahudi suka menghina
ya, dengan mengatakan kalau azl itu ibaratnya itu membunuh, azl itu nggak boleh, ya, itu di kalangan bangsa Yahudi. Dan para sahabat merasa mudhoyik, ya, merasa berat sekali lalu diadukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan ketika itu mereka bercerita, ya, mereka melakukan azl, ternyata Rasulullah SAW ya tidak melarangnya juga tidak menyuruhnya. Berarti dari sini hukumnya adalah mubah-mubah saja. Karena ketika kaidah usul fiqh melihat ada kata perintah, kata larangan, itu bisa jadi perintahnya itu menjadi wajib, perintahnya menjadi sunnah, atau larangan itu menjadi haram atau menjadi makruh. Sedangkan di dalam hadis ini redaksinya Rasulullah tidak melarang, Rasulullah juga tidak menyuruh, ya, Rasulullah tidak mengharamkannya, ya, tidak melarangnya, dan juga Rasul tidak menyuruhnya. Ya, berarti hukum ini adalah hukum yang dianggap mubah, boleh-boleh saja. Kalau disebut dengan boleh-boleh saja, hukumnya mubah, berarti nanti kembali kepada maslahat dan mudarat dalam pertimbangannya. Ya, dalam pertimbangannya, karena bisa jadi seseorang itu mau mengambil tindakan, dia mau pakai KB apa, dengan alat kontrasepsi seperti apa, ini semua berarti harus dilakukan dengan musyawarah dengan pasangan. Ya, sebab banyak sekali pengalaman-pengalaman alat kontrasepsi yang dipakai antara satu orang dengan orang yang lain, efeknya beda. Nah, yang penting kita harus sepakat dulu bahwa yang dilakukan ini untuk pencegahan, bukan untuk membunuh. Karena beda, yang disebut dengan alat kontrasepsi, KB itu pencegahan, itu adalah pencegahan terjadinya kehamilan. Tapi kalau sudah terjadi kehamilan, sudah terjadi pembuahan, lalu kemudian digugurkan, berarti kan namanya itu aborsi. Nah, sedangkan KB ini baru tindakan pencegahan kehamilan. Nah, pencegahan kehamilan ini hukumnya mubah-mubah saja. Semua dipertimbangkan kepada musyawarah, ya, musyawarah kepada pasangannya. Karena bisa jadi setiap alat kontrasepsi yang dipakai itu akan mempengaruhi fisik dan emosional masing-masing. Ya, juga alat kontrasepsi yang dipakai nanti akan mempengaruhi hormon istri. Kalau sudah mempengaruhi hormon istri, biasanya nanti bab berikutnya adalah berkaitan dengan masalah, ya, haidnya yang amburadul. Nah, untuk itulah sekarang kita coba sepakat dulu bahwa alat kontrasepsi itu tidak haram, alat kontrasepsi juga tidak wajib, ya, tapi alat kontrasepsi hukumnya mubah-mubah saja. Kalau mubah berarti bisa jadi haram jika caranya haram, bisa jadi tidak haram ketika caranya pun tidak haram. Artinya dosa atau tidak dosa tergantung dari efek yang terjadi dalam pengambilan keputusan. Nah, untuk itulah jauh sebelum terjadi mudarat yang begitu besar, ya, berefeknya menjadi lebih dahsyat, ayo, ya, perlu adanya musyawarah dulu dengan pasangan, yang kemudian nanti setelah musyawarah ini akan dikonsultasikan dengan dokter. Apa yang dimusyawarahkan dengan pasangan? Ya, dimusyawarahkan dengan pasangan, pertama bisa jadi karena faktor ayah. Jadi musyawarah, jadi harus care. Karena saya pernah terjadi kasus gugatan cerai seorang istri ketika seorang suami melakukan KB dengan cara azal, yang tadi buang sperma, tanpa ngomong dulu ke istri. Tanpa ada pembukaan dulu, ya, informasi dulu kepada istri, langsung dicabut dan dibuang. Dan itu otomatis, pertama bisa jadi istrinya kaget, dan yang kedua kan
istrinya juga harus mohon maaf ya, harus bersiap dengan najis yang bukan najis ya, mungkin babnya kan mani itu tidak najis, babnya itu kan bisa jadi kotor ya, jijik ya, itu kan jadi bercecer di mana-mana, dan wajar gara-gara itu yang dilakukan oleh si suami, lalu si istri merasa nggak nyaman, istri merasa seperti tidak diperlukan, ya istri merasa ya seperti sampah, ya cuman sekedar pelampiasan saja, dan istri ingin gugat cerai. Dan ketika ditanya, harus ngomong dulu kepada suami, cari tahu alasannya kenapa suami melakukan azal. Ya ternyata faktor si ayah melakukan azal ya karena si laki-laki ini, bukan faktor ayah, faktor si suami. Si suami ini, si laki-laki ini baru siap menjadi seorang suami agar tidak jatuh kepada zina. Tapi dia tidak siap sebagai seorang ayah. Ini visi misi yang sudah berbeda, target yang sudah berbeda, ini bisa membuat kekacauan dalam rumah tangga. Dia hanya siap sebagai seorang suami, tapi dia tidak siap sebagai seorang ayah. Dan dia berpikir sebagai seorang laki-laki sudah punya istri, berarti kan kapanpun dia membutuhkan istri untuk hubungannya secara biologis sebagai seorang suami udah halal. Tapi dia tidak memahami bahwa ada kalanya seorang perempuan yang dinikahi tidak hanya berkeinginan sebagai seorang istri, tapi seorang perempuan yang dinikahi dia akan merasa mulia, dia akan merasa memiliki dan dimiliki ketika akhirnya menjadi seorang ibu. Ini kalau udah beda dan tidak dari awal dikomunikasikan bisa terjadi dalam keretakan rumah tangga. Untuk itulah ya tolong jangan sampai akhirnya ya efek yang menjadi dosa karena tidak ada komunikasi kemudian berpotensi kepada perceraian. Sebab karena faktor si laki-laki tidak komunikasi bahwa dia hanya siap sebagai seorang suami tapi tidak siap sebagai seorang ayah. Namun kalau akhirnya sudah berkomunikasi, iya untuk saat ini ya dalam waktu ini mungkin dengan pertimbangan ini dan itu, ya ibaratnya kita bulan madu dulu, ya kita tidak punya kita belum punya anak dulu sehingga tetap sebagai saling memiliki hubungan suami istri kita lakukan, tapi sebagai seorang ayah dan ibu kayaknya kita perlu sekolah dulu, parenting dulu sebagai seorang ayah dan ibu. Jangan sampai nanti keberadaan anak bukannya disyukuri, tapi keberadaan anak membuat suami istri jadi stres yang akhirnya berpotensi kepada perceraian. Jika disepakati faktor ayah belum siap, faktor ibu belum siap, ya, dan semuanya dikomunikasikan, deal, sepakat, ini baru mendatangkan maslahat kebaikan. Juga ada kalanya nih faktor ibu. Kenapa faktor ibu? Ya karena bisa jadi ya dia mungkin dalam kondisi yang harus memenuhi kebutuhan anak-anak yang sudah lahir terlebih dahulu. Ibaratnya begini, aduh si Eneng aja belum gede, masa si Entong udah lahir gitu. Ini berat, sedangkan bisa jadi maisyahnya nafkah suami itu terbatas, tidak mampu bermitra dalam urusan rumah tangga dengan tukang cuci, tukang bersih-bersih, semua itu dikerjakan sendiri oleh si istri harus ngurusi anak, istri harus ngurusin pakaian, rumah, masak. Bisa jadi aduh ya sedangkan kalau hamil nanti siapa yang jagain si kakak? Ya gimana kondisinya sedangkan hamilnya si istri juga begitu berat. Nah, bisa jadi faktornya adalah faktor ibunya yang tidak siap dengan segala macam kondisi fisik. Mungkin pekerjaan bisa dialihkan kepada orang lain, tapi saya kalau lagi hamil, aduh itu hamilnya payah, mabok segala macam. Nah, ini kan
Artinya seorang perempuan yang paling tahu pengalaman dia kemarin hamil itu seperti apa. Kesiapan sebagai seorang ibu itu perlu dikuatkan oleh seorang suami. Ketika memang pilihannya adalah udah pencegahan dulu, biar si istri kondisinya siap, atau bisa jadi faktor anak ya sudah lebih mandiri, agar tetap terlaksana hubungan suami istri tanpa harus resiko terjadi pembuahan, maka menggunakan alat kontrasepsi sesuatu yang sifatnya mubah-mubah saja, boleh-boleh aja. Nah, kalau udah sepakat hubungan suami istri baru lanjut ke pertimbangan dokter. Kenapa pertimbangan dokter? Karena alat kontrasepsi itu ada alat kontrasepsi suami, ada alat kontrasepsi istri. Jadi harus konsultasi ke dokter karena setiap alat kontrasepsi akan berefek kepada fisik masing-masing, akan berefek dalam hubungan masing-masing. Ada yang pakai IUD, ada yang pakai suntik, ada yang pakai pil. Ini semua tergantung dari fisik masing-masing. Karena cocok-cocokan, ada yang kalau pakai suntik KB yang sebulan jadi jadi pendarahan ya, karena sebulan itu tetap haid, akhirnya malah jadinya haidnya berantakan. Atau yang suntik 3 bulan, biasanya kan kalau yang menyusui itu 3 bulan ya, yang suntik 3 bulan biasanya nggak men, gara-gara nggak men akhirnya kan badannya jadi gemuk ya, yang tadinya mungkin beratnya cuma 40-45 gara-gara disuntik bisa jadi 60-70 ya, ini kan berarti apa? Mempengaruhi faktor istri. Ada juga ya gara-gara disuntik jadi pusing, disuntik jadi hormonnya berantakan, emosionalnya kacau. Ini perlu dipertimbangkan berdasarkan dari konsultasi dengan dokter. Atau pakai IUD, ya pakai IUD berarti bisa jadi. Namanya alat IUD itu, ini kan diletakkan di dalam rahim. Otomatis ketika hubungan suami istri menyentuh alat itu terjadi gesekan, lalu menyebabkan bisa jadi terluka, lalu sakit dan pendarahan. Atau bisa jadi juga kalau pakai alat IUD seorang wanita, dia tipe yang lemah fisiknya, capean dikit keluar darah, stres dikit bisa jadi kan kerja dikit goyang-goyang lalu akhirnya keluar darah. Ini menjadi nyeri di dalam rahimnya karena kalau udah keluar darah, luka, infeksi bisa jadi radang dan ini kan beresiko. Artinya semua itu harus dikonsultasikan dengan dokter. Karena pilihannya bukan pilihan maunya kita. Pilihannya bukan pilihan maunya suami, tapi pilihannya konsultasi dokter. Karena terkadang bisa jadi nih, dokter menganggap udahlah jangan istrinya yang disuruh alat kontrasepsi. Apapun yang dipakai ke istri itu berefek karena kondisi istrinya sangat sensitif. Jadi satu-satunya alat kontrasepsi adalah ke suami yang menggunakan ya alat pencegahan, yaitu ke suami yang bisa jadi resikonya ke istri itu sedikit, tapi memang agak repot ya ketika suami mau orgasme, dia harus mempersiapkan dulu alat kontrasepsinya. Nah sekarang kalau sudah konsultasi ke dokter, yang kedua pilihannya ini nanti cocok atau tidak cocoknya, nah itu setiap suami istri harus tahu resikonya. Ya, jadi harus tahu resikonya, harus tahu nanti pencegahannya seperti apa, agar nggak kaget-kagetan. Ya, kalau yang dia misalnya memaksa istrinya minum pil, nah itu harus saling menguatkan karena minum pilnya nggak boleh berantakan. Karena kalau berantakan itu bisa kacau. Jam berapa, waktunya kapan, itu saling mengingatkan agar kalau terjadi sesuatu istrinya lupa, lalu dia minum tidak sesuai dengan waktunya, jebol juga punya anak. Jangan akhirnya yang disalahkan istrinya, karena bisa jadi namanya manusia itu lupa. Disinilah perlunya saling menguatkan.
Ya, dan yang ketiga, pemakaian alat kontrasepsi, alat KB ya, keluarga berencana, bukan untuk membatasi keturunan, ya, tapi menjarakkan. Ya, menjarakkan. Ini babnya tuh bab akad antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dianggap sebagai menjarakkan berarti kembali kepada pertimbangan masing-masing. Ada yang mungkin menjarakkannya 2 tahun baru kemudian hamil karena kepingin mengikuti apa yang ada dalam Al-Quran, minimal disusui anaknya hingga disapih itu umur 2 tahun. Tapi ada juga, aduh kalau 3 tahun masalahnya nih resikonya nanti berat di pertimbangan sekolah. Karena per 3 tahun berarti kan yang satu mungkin lulus SD, nanti 3 tahun kemudian barengan ada yang lulus SD, ada yang lulus SMP, ada yang lulus SMA. Nah ini bisa jadi pertimbangan-pertimbangan matang seperti ini akhirnya apa? Kalau gitu misalnya bicarakan 4 tahun, atau 5 tahun, atau 6 tahun. Ini tidak pernah dibatasi oleh zona syariat. Semua antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu yang paling tahu urusan dunia kamu. Ya, karena semua itu tergantung dari hasil musyawarah dan resiko antara suami istri. Nah, juga yang terakhir nih, kalau steril tanpa alasan darurat medis itu dilarang. Kalau dengan alasan darurat medis itu boleh. Contoh misalnya, seseorang yang sudah melahirkannya dengan operasi ya, dengan sesar 1, 2, 3, dokter udah bilang aduh ini resiko sekali mau pakai alat kontrasepsi apapun resiko, karena ada juga kasus mau pakai KB suntik pil itu resiko, begitu pakai alat spiral ya ternyata alat spiralnya IUD-nya nempel, lari kemana, entah ya ke jantung, entah kemana, ini kan resiko. Akhirnya apa? Satu-satunya cara adalah dengan steril, karena menyangkut urusan nyawa seseorang. Kalau sudah menyangkut keberlangsungan hidup, nyawa seseorang, darurat medis, semua yang haram itu dihalalkan. Tapi steril tanpa alasan medis, tanpa alasan darurat medis, ini dilarang. Tapi kalau karena alasan darurat medis, ini diperbolehkan. Nah, sekarang ya salah satu yang harus dipahami dalam masalah KB alat kontrasepsi adalah soal haid, karena jangan sampai nanti yang bertepuk tangan adalah setan. Kenapa setan bertepuk tangan? Bukankah innasyaiton yajri bijaridam, setan itu masuk ke dalam tubuh manusia, menggoda manusia itu dengan peredaran darah. Ya, berarti orang yang haid itu orang yang nifas, orang yang istihadah, berarti itu bisa didatangi sama setan dong, bukan didatangi secara kehadiran atau kerasukan, bukan itu mah bicara masalah mistik, tapi gara-gara darah yang keluar dan dia tidak memahami hukumnya, yang membuat jadi lebih dahsyat pengaruhnya adalah soal sholat. Jadi orang ini bingung, ini sholat atau enggak sholat. Ya, sedangkan sholat adalah amal yang pertama kali dihisab. Dan sholat itu menjadi jarak ya yang menentukan apakah dia disebut dengan muslim atau kafir adalah tentang sholatnya. Nah, setan mainnya di sini. Jadi membuat orang-orang itu jadi ragu, sholat apa enggak, haid apa suci, haid atau suci, ini haid istihadah atau bukan. Nah, disinilah keraguan-raguan inilah yang membuat kita harus memiliki ilmu. Kalau udah kepengen pakai alat kontrasepsi, berarti harus paham tentang darah wanita. Yang penting, ya, yang namanya haid, itu sesuatu yang sifatnya rutinitas, kebiasaan. Ada yang biasanya dengan rutinitas harinya pakai itu. Ada yang kebiasaannya memakai batas maksimal yaitu 15 hari pakai itu. Karena haid adalah mengikuti kebiasaan. Sedangkan di luar kebiasaan namanya istihadah. Istihadah nih.
Ya, beda sedikit. Haid berarti kebiasaan, istihadah itu bahasa terjemahan sederhananya adalah kayak haid. Darahnya sama, kayak ada lendir-lendirnya, bukan darah segar. Kalau darah segar mah mati kita. Ya, jadi darah istihadah itu darahnya sama, ada lendir-lendirnya karena berasal dari sumber yang sama, yaitu rahim, keluarnya dari jalur yang sama, yaitu dari mulut rahim sampai ke vagina, itu warnanya juga sama, merah, hitam, coklat, kuning, dan keruh ketika sudah mulai sedikit mencair. Itu semua sama. Yang membedakannya adalah ini waktu kebiasaan atau di luar kebiasaan. Untuk itulah bagi kita yang memakai alat kontrasepsi harus tahu, kenali darah haid itu. Dia warnanya merah, hitam, coklat, kuning, dan keruh. Bukan karena warnanya darah kita warna-warni, tapi ini kan tergantung dari kekentalan dan terlihat di pakaian dalam kita. Kalau merah itu biasanya awal keluar itu merah, tapi dia hitam ketika memang dia pekat, kental, atau sudah agak lama di pakaian dalam itu kan jadi menghitam. Kalau udah mulai agak cair itu coklat, udah mulai mau bersih, sisa-sisa itu kan bisa jadi awalnya tuh putih tapi ada merah-merahnya, tapi begitu di pakaian dalam udah mulailah warna kuning, warna keruh. Nah, semua ini harus dikenali agar ketika nanti dia keluar darah, ya Allah kok warnanya ini kuning, ini haid apa bukan ya? Ya Allah kok kita kemarin udah mandi, kok lagi darah merah, ini haid atau bukan ya? Mau darah haid, darah nifas, darah istihadah, semua warnanya ini nih, karena kembali kepada kekentalan dan terlihat di pakaian dalam. Ya, ini warnanya semua sama. Sekarang yang membedakan warna ini adalah haid, istihadah, atau nifas. Lihat kalau haid ya, masa lamanya bagi yang tidak punya kebiasaan itu 15 hari. Ya, patokan dari sepakat para ulama. Tapi bagi yang punya kebiasaan, maka ambillah kebiasaan itu. Kayak saya biasa 8 hari, itu seputih kapas. Tapi dari hari pertama ke 8 itu bisa jadi pakai softtek cuman sampai hari keempat. 5, 6, 7, 8 udah nggak perlu pakai softtek karena tinggal sisa-sisa. Paling tinggal coklat, kuning, dan keruh yang paling lama. Anak saya tuh sampai saya bilang setiap waktu sholat dari kamu harus cek pakai kapas. Kalau sudah seputih kapas tandanya kamu udah bersih, baru kamu sholat. Kalau belum seputih kapas jangan keburu sholat, jangan keburu-buru mandi, berpikir udah wajib sholat dan wajib puasa. Bahaya ini kalau besok Ramadan, dia memaksa untuk mandi padahal belum seputih kapas, belum suci, akhirnya puasa diawali dengan sahur di waktu subuh, waktu malam, kemudian buka di waktu subuh, ya Allah buka di waktu maghrib, ya dimulai dari menahan makan dari waktu subuh sehingga berbuka di waktu maghrib, dia merasa udah puasa padahal belum suci. Ya, berarti puasanya tertolak. Kamin soimin, betapa banyak orang puasa nggak dapat apa-apa kecuali cuma dapat lapar dan haus. Nah, untuk itulah ya harus diperhatikan maksimalnya kita. Biasanya berapa hari sampai seputih kapas. Kalau sudah melewati batas maksimal itu, baru dia disebut dengan istihadah. Nah, alat kontrasepsi bisa jadi buat kita kacau dan kita nggak usah bingung. Ya Allah, kemarin sedikit cuman flek-flek doang. Ya, sekarang keluar darahnya banyak padahal kemarin sholat. Flek-fleknya itu di waktu haid atau di luar waktu haid. Kalau emang udah tanggal-tanggalnya kita haid, ya. Ada yang mungkin speakernya ada yang hidup, Ibu. Oh, saya pikir suara saya hilang. Enggak. Oh. Jadi silakan, jangan lihat flek-fleknya itu bilang ini flek-flek berarti belum haid gitu. Padahal yang jadi patokan itu sekali lagi adalah catat waktu haid kita dan catat waktu siklus kita. Nah, ini sekarang haid. Nah, sekarang kita masuk ke aborsi. Aborsi itu bisa jadi ada 3 faktornya. Ada aborsi karena zina, ya karena dia malu udah hamil. Nah, ada aborsi
karena pernikahan yang sah, sebenarnya pernikahan yang sah, cuma udah nggak kepengen lagi punya anak, atau udah ya segala macam. Nah, ini hukumnya beda-beda. Tapi ada juga aborsi karena kasus pemerkosaan. Nah, untuk aborsi zina itu udah jelas-jelas pasal ganda ya, dosa besar. Dosa zina sama dosa aborsi, membunuh. Kenapa kok disebut dengan dosa membunuh? Karena kita tahu ada denda yang disebut dengan denda janin, diat janin. Itu baik di dalam hadis Nabi maupun di dalam fikih itu ada namanya denda janin. Saya tadi belum sempat posting hadisnya. Itu di dalam kaidah fikih juga diambil dari hadis Nabi, yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan aduan seorang istri yang sah, ya dia lagi hamil, terjadi KDRT dalam rumah tangga yang menyebabkan istri itu terjatuh, lalu kandungannya, kehamilannya itu, ya anak itu gugur. Ya, jadi mau tidak mau kan akhirnya dia mengadu kepada Rasulullah. Ya, memang keguguran, tapi kegugurannya ini bukan karena faktor kesalahan istri, tapi ada orang lain yang melakukan kejahatan, yang melakukan KDRT ya, itu yang menyebabkan akhirnya si istri terjatuh lalu beresiko kepada keguguran. Begitu disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, si suaminya disuruh oleh Rasulullah membayar denda janin. Berapa denda janin? Lihat bayinya itu, calon bayinya itu di dalam kandungan udah berumur berapa hari. Kalau dia sudah berumur 120 hari, maka dia kena denda janin. Tapi kalau dia belum berumur 120 hari, memang tidak kena denda janin, tapi dia dianggap dosa membunuh. Membunuh ya dengan sengaja. Ya, sedangkan denda janin bisa jadi membunuh ya tanpa disengaja, atau bisa jadi membunuh ya dalam arti karena aborsi. Ya itu sampai si ayah itu protes sama Rasul, ngapain aku harus bayar? Maksudnya dia anak-anakku kok dia harus bayar? Sampai Rasulullah menyebutkan anta kal kahin, kamu itu seperti tukang sihir. Jadi tukang sihir itu adalah syirik, tidak tidak mentauhidkan Allah, tidak mau mengikuti maunya Allah. Sama ya, orang yang tidak mau membayar denda janin dianggap membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, karena denda janinnya tidak sedikit. Lihat, kalau umurnya sudah 120 hari, bakal janin ini laki atau perempuan. Kalau bakal janin ini laki-laki, maka dia harus membayar 100 ekor kambing. Kalau dia perempuan, bakal perempuan, dia 50 ekor kambing. Dan itu diberikan menjadi harta milik istri. Ini kan suami istri, anak bersama. Anak boleh anak bersama, tapi tanggung jawab itu secara personal. Bahkan bicara masalah harta pun Allah memberikan legalitas, ada harta milik suami, ada harta milik istri. Maka ketika si suami yang melakukan KDRT, dia membayarkan 100 ekor kambing dari uangnya kepada istri, maka menjadi milik istri. Kalau sudah menjadi milik istri, maka nanti tidak ada pewarisan. Ya, ketika maksud saya itu bukan jadi milik si istri. Jadi bukan berarti ketika suami meninggal itu diambil kembali, tidak, itu menjadi milik istri. Bahkan kalau memang si ayah yang membunuh si anak dengan sengaja maupun tanpa sengaja, maka kan dalam hukum warisan ahli waris yang membunuh ya itu tidak ada lagi pewarisan ya, dalam kasus al-qatil wal maqtul, pembunuh dan yang dibunuh. Jadi bagaimana Islam menegaskan hati-hati mau pernikahan yang sah ataupun lebih ngeri lagi pasal ganda yang zina. Ini yang namanya aborsi dosa besar. Dan kalau dia sudah berumur janinnya lebih dari 120 hari, nggak cuma dosa besar, plus
denda janin. Itu yang ditegaskan. Kenapa harus 120 hari? Nah, karena pertama dalam Al-Quran surat Al-A'raf, bukankah ketika terjadi persaksian yang sudah pernah kita bahas, seorang bakal manusia ditanya oleh Allah alastu birabbikum, itu kan di usia 4 bulan. Kalau dia sudah ada transaksi dengan Allah di usia 4 bulan, yaitu persis 120 hari, baru Allah tentukan takdirnya. Berarti dia sudah diakui eksistensinya sebagai manusia. Nah, berbeda kasusnya kalau aborsi itu pemerkosaan, perzinahan. Mohon maaf ya, ini pemerkosaan. Kalau zina kan berarti suka sama suka. Ya, kalau pemerkosaan berarti kan ada pelaku dan ada korban. Oh iya, pernikahan yang sah yang wajib membayar denda adalah pelaku, bukan korban. Jadi nanti jangan sampai ada kegalauan. Ya Allah, istri nggak ada yang jorokin, nggak ada yang ngedorong, dia terpleset sendiri. Mungkin dia kepel atau dia jalan kesandung, akhirnya dia terpleset, lalu akhirnya keguguran. Ya Allah, masa sih saya bayar denda? Loh, ya Anda ini pelaku atau korban? Karena ketika terjadi kecelakaan sendiri, ya lalu dia kehilangan anaknya, ini kan sebuah berita duka. Dia, ya Allah, ini musibah. Nah, kalau musibah akibat kesalahan diri sendiri itu tidak dianggap sebagai kena denda janin, karena dia kan kehilangan. Tapi kalau ada pelaku orang lain yang menyebabkan, baru, kecuali kalau memang yang hamil ini berniat untuk mengaborsi tanpa ada unsur kecelakaan, baru dia kena dosa. Nah, sekarang untuk pemerkosaan. Ya, perzinahan itu kan dosa besar. Tapi kalau kasus pemerkosaan berarti salah satu korban. Beda dengan zina. Zina berarti dua-duanya pelaku. Kalau pemerkosaan berarti ada yang pelaku, ada yang korban. Dan Allah hanya tegas terhadap pelaku. Dan Allah melindungi korban. Untuk itulah saya seringkali menyarankan para korban pemerkosaan yang ingin menggugurkan kandungannya, ya bukan karena ingin membunuh, tapi ya memang ini pemerkosaan. Nah, biasanya bukan karena perzinahan ya, tapi karena pemerkosaan. Nah, biasanya saya kalau ada kasus orang yang diperkosa dan dia ingin aborsi, saya cuma bilang, Anda jangan melakukan aborsi sepihak. Karena kalau Anda melakukan aborsi sepihak, satu, ya bisa jadi nanti Anda tidak dianggap sebagai korban. Anda bisa dianggap sebagai pelaku. Kedua, nama baik Anda juga dengan putri Anda itu akan jelek. Ya, dan suatu saat ketika mau menikah, ya ini bisa akan merusak nama baik. Ya, dianggap penipuan, tidak gadis lagi. Untuk itulah para korban pemerkosaan, ya kalau memang ingin aborsi, selamat dalam hukum negara dan selamat juga dalam hukum masyarakat, karena hukum masyarakat itu lebih kejam. Ya, maka Anda harus mengikuti aturan negara, yaitu apa? Melakukan pengaduan, harus mengadukan pengaduan dulu, laporan dulu ke pihak yang berwajib. Karena kalau pihak yang berwajib, pihak kepolisian memberikan bukti, laporan bahwa ini adalah korban pemerkosaan, Anda tidak akan dianggap sebagai pelaku. Nah, sebab ya jika nanti opsinya adalah menggugurkan, undang-undang aborsi itu dianggap sebagai kriminal. Kecuali kalau darurat medis atau dia korban pemerkosaan. Nah, sedangkan secara hukum medis dia tidak darurat medis, tapi dia korban pemerkosaan. Taunya dari mana korban pemerkosaan? Ada bukti tertulis dari pihak kepolisian. Bawa bukti ini, karena dengan bukti ini saat Anda melakukan aborsi, ya ini tidak kena pasal kriminal. Ya, karena ini banyak sekali ya pasal KUHP soal aborsi. Juga bawa bukti korban pemerkosaan. Bisa jadi nanti anak ini akan bisa melanjutkan sekolah.
Karena yang namanya pelaku, dia yang melakukan kesalahan, sedangkan namanya korban nggak boleh diputuskan masa depannya, nggak boleh dihukumkan dengan masyarakat. Dan masyarakat bisa jadi bukan melihat dengan kebencian, tapi masyarakat akan melihat dengan rasa kasihan, ya, bahwa jangan sampai udahlah jatuh dari tangga ketiban tangga. Tapi kalau tidak membawa surat ini berarti bisa jadi indikasinya kalian berzina. Ya, karena biasalah ya kan, orang menganggap bahwa dia adalah korbannya, padahal dua-duanya pelaku, cuma dua-duanya ingin lari dari tanggung jawab. Nah, untuk menegaskan bahwa Anda adalah korban, itu harus lapor ke polisi. Nanti di sana kan ada persidangan lah yang bisa menyelamatkan masa depan. Sebab kalau udah perempuan itu diperkosa, itu udah nggak bisa lagi ditutupi. Apalagi dia belum menikah. Nah, ini kan harus diselamatkan masa depannya. Dan menikahi korban. Nah, sekarang bab masalah perzinahan. Menikahi korban ya dengan pelaku ya, bukan menikahi korban dengan pelaku ya, ini bukan solusi. Ya, karena tetap aja anak ini adalah anak biologis, bukan anak nasab. Jadi harus diselesaikan secara hukum negara dan hukum Islam. Maksudnya apa? Silahkan kalau memang ternyata si pelaku orang yang dikenal oleh korban dan akhirnya kesepakatannya daripada ke meja hijau, ya udah akhirnya dinikahi. Itu hanya untuk melindungi secara undang-undang negara. Tapi undang-undang Islam dia harus dipahami karena yang namanya wanita yang sedang hamil ini kan di kondisi masa iddah, secara hukum yang sah loh, ini masa iddah. Berarti kan tidak boleh ada pernikahan. Berarti setelah ijab kabul sebaiknya hindari hubungan biologis agar tidak dosa ganda ya. Juga bisa jadi nanti berkaitan dengan masalah nasab. Nasab di administrasi negara silahkan bin bin ayahnya secara kenegaraan. Karena secara kenegaraan berarti kan bukti nikah, buku akte keluarga ini kan hanya untuk administrasi negara. Tapi dalam hukum Islam nanti berkaitan dengan masalah pembagian waris, berkaitan dengan masalah wali, mahram, pakailah hukum Islam. Karena hukum Islam yang namanya anak hasil zina berarti dia dinasabkan kepada ibunya dan nanti berkaitan dengan masalah warisan, nasab juga kembali kepada ibunya. Kepada ayah tetap dia menjadi mahram karena dianggap sebagai ayah sambung. Nah, inilah wallahu a'lam bishawab kira-kira sedikit gambaran yang menjadi acuan pada kita untuk memahami fikih alat kontrasepsi ya dan fikih aborsi. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Alhamdulillah, makasih Ibu, jazakallahu khair atas sharingnya. Oke, kita buka sesi tanya jawab dulu. Ada pertanyaan dari teman-teman semuanya? Ibu, saya mau nanya dulu Ibu, kalau nggak ada pertanyaan teman. Tadi kan Ibu bilang kalau anak korban zina itu kan secara Islam itu tidak diakui lah, maksudnya jadi nasabnya diberikan kepada ibunya gitu ya. Nah, kan kalau di Indonesia misalnya itu kan pernikahan itu kan kayak Muslim itu kan di bawah KUA. KUA itu kan Islam ya, kantor urusan agama itu berarti Islam ya Bu ya, pernikahan secara Islam gitu kan. Nah, sementara negara itu membolehkan seperti kayak kartu keluarga atau kata Ibu tadi nasabnya bisa sebagai dia ini kan ke bapaknya gitu loh. Yeah. Nah, jadi itu jadi nggak bertentangan ya Bu ya? Karena KUA mengeluarkan buku nikah, kemudian harus dikaitkan juga dengan dengan dikaitkan dengan KTP, kemudian kartu keluarga. Ini kan hanya untuk administrasi dunia.
Artinya hak-hak anak di urusan dunia jangan dibatasi, jangan dicegal. Karena dengan KTP ini, dengan buku nikah ini, dia akan bisa punya akte kelahiran, kan begitu. Kalau nggak punya buku nikah, dia nggak dapat akte kelahiran, Bu Met. Iya, Ya, benar. maka dengan akte kelahiran ini dimanfaatkan anak untuk sekolah, dimanfaatkan anak untuk bekerja, ini untuk administrasi negara. Nah, sehingga saya bilang secara administrasi negara silahkan, itu haknya anak tidak boleh terzolimi. Sebab mohon maaf di Indonesia ini belum mengadopsi secara undang-undang kalau anak itu bin ibunya. Kasihan, anak itu kan korban, dia tidak boleh dibatasi dan dihalangi cita-cita dan masa depannya. Oke, benar. Tapi jadi jadi sebenarnya itu kalau misalnya nih ada orang berzina terus hamil, pengen menikah, sebenarnya dalam Islam itu dibolehkan, cuma nasabnya ke ibunya gitu. Bukannya dibolehkan ya. Kalau dibolehkan, saya sebenarnya begini, tidak sepakat kalau dibilang dibolehkan. Karena yang namanya hukum zina itu efek jerahnya kan beda. Kalau si pelakunya sudah menikah, boro-boro mau dinikahin, Bu Met. Karena dalam Islam hukum zina yang sudah menikah diapain? Rajam sampai mati. Bagaimana bisa terjadi pernikahan, kan begitu? Iya. Terus yang kedua, yang belum menikah. Nah, kapankah? Kenapa saya bilang kalaupun dia menikah sekarang dalam kondisi hamil itu untuk melindungi anak dari dari administrasi negara. Sebab dalam hukum Islam ketika terjadi pernikahan dan kedua-duanya belum menikah, ya itu kan hukumannya dicambuk 100 kali lalu diasingkan 1 tahun. Nah, diasingkan 1 tahun ini sangat memungkinkan kan si wanita itu hamil, lalu melahirkan, udah selesai melahirkannya, baru kemudian dinikahi. Jadi boleh dinikahi dalam Islam nih, kalau sudah selesai aturan efek jera hukum dicambuk dan diasingkan. Cuma di Indonesia kan nggak berlaku seperti ini. Iya. Kalau udah lahir duluan nih anak, belum menikah, anak ini masa depannya suram, Mbak. Karena Bu Met, kalau anak itu mau ngapain gitu ya? Akte kelahiran itu kan harus disertakan kartu keluarga, buku nikah. Buku nikah ya. Ya kan? Nah, jadi ini adalah solusi administrasi negara. Oke. Oke, makasih Ibu. Baik, ada lagi pertanyaan? Jadi mau nanya Bu Met. Silakan Feb. Iya, nyambung yang barusan Bu Ustazah. Boleh. Kan kalau yang kita tahu kan perempuan hamil itu tidak sah atau gimana ya hukumnya, tidak sah diceraikan dan tidak sah dinikahi. Tapi kan banyak kejadiannya yang misalkan kayak gitu, mohon maaf hamil di luar nikah, tapi kan pada akhirnya mereka menikah. Dan itu misalkan si pasangannya hamil di luar nikah. Terus misal ada juga yang seorang anak yang mohon maaf tadinya dia ibunya hamil di luar nikah, tapi kan mungkin atau keluarganya menutupi bahwa anak ini hamil sebelum ibunya menikah, dan saat anaknya perempuan misalnya, saat anak ini menikah tetap yang ngewaliin misalkan bapaknya, itu sah atau enggak pernikahannya. Iya. Tapi kalau yang saya dengar itu ya sekarang ini kalau nikah itu syaratnya nggak cuma kakak tapi juga buku nikah ibu bapaknya. Jadi kalau misalkan anak pertama gitu ya, dia tanggalnya misalnya nikah ibu bapaknya ternyata kok deket-deket sama hari lahirnya dia, orang KUA jadi udah ngerti bahwa nanti yang waliin, bicara baik-baik sama pihak keluarga bahwa yang waliin dari pihak KUA yaitu wali hakim gitu. Gimana Bu Ustazah? Iya, itulah yang saya sampaikan. Karena ini bab kemaksiatan kontemporer.
Kenapa saya bilang kemaksiatan kontemporer? Karena nggak pernah terjadi di zaman Rasul kasus kayak begini. Ya, kasus kayak begini. Kemaksiatan kontemporer. ya, karena mau dicari dan wajar akhirnya sudut pandang menyelesaikan masalahnya kan berbeda. Kalau yang mau pakai solusinya apa yang mengikuti dari Quran, hadis, dan yang terjadi di zaman Rasulullah, nggak ada kasus MBA, married by accident, karena semua para pelaku-pelaku perzinahan udah selesai dulu administrasi efek jeraknya, udah diasingkan 1 tahun, udah selesai, baru kemudian terjadi pernikahan. Nah, sedangkan kenapa ada pendapat yang akhirnya udah segera dinikahkan? Nah, ini bukan karena perlindungan terhadap undang-undang perzinahan itu dihalalkan, tidak. Sebab ngerinya begini akhirnya, gara-gara ada boleh nikah, menganggap dosa zina ini selesai dengan dinikahi. Kan begitu. Padahal taubatnya zina bukan menikah. Taubatnya zina itu ada taubatnya sendiri. Zina ini adalah ibadah yang suci, ibadah yang sakral. Jangan diawali dengan kemaksiatan. Ya, sekali lagi tadi, kalau saya tadi istilahkan, inilah kemaksiatan kontemporer yang mau nggak mau, akhirnya solusinya pun solusi kontemporer yang terjadi khilafiyah. Dan saya senang banget kalau ada tindakan KUA yang berani seperti itu, yang melihat tanggal lahir dengan surat pernikahan, buku nikahnya itu. Kok nggak mungkin 4 bulan ya anak ini udah lahir. Lalu akhirnya dengan wali hakimnya, saya bersyukur sekali, berarti ini sudah mulai ada kesadaran. Nah, kenapa? Karena KUA sendiri kadang menyuruh orang itu menikah dengan wali hakim, nggak hanya karena perzinahan. Ya, KUA-nya lagi buru-buru juga, kadang tuh kita disuruh nikahnya sama wali hakim. Nah, saya tuh merasakan sendiri, ya bapak saya tuh almarhum, udah tua, dan saya kan anak yang paling kecil, jadi udah cukup umur bapak saya almarhum, dan kondisi juga lagi sakit, kemudian juga grogi ya, itu bapak saya tuh gemeteran, padahal di atas saya itu ada 2 kakak laki-laki, tapi karena kawannya, aduh pak, saya tuh mau ditunggu sama pengantin lagi di sebelah sana, ya kan, itu ada, ya jadi pak, bapak serah nikah hakim aja ya pak. Jadi bapak saya tanda tangan, tapi dalam menggenggam tangan suami saya itu, jadi bapak saya disuruh ijab kabul dengan si penghulu ya, si penghulu untuk menyerahkan perwalian. Saya protes lah, dia bilang, Pak, gak ada penghulu, artinya gak ada bapak, pernikahan saya tetap sah jika bapak saya menikahkan. Tapi gara-gara juru catat kan itu minta buru-buru ya, seperti ini, padahal saya masih punya kakak laki-laki ya 2, saya punya paman, tapi kenapa gara-gara bapak ya karena butuh cepat, jadi ya, habis saya harus buru-buru nih ya, nanti kalau gini nggak dapet buku nikah. Nah, ini artinya tanpa harus dengan perzinahan pun KUA itu bisa memberikan solusi dengan wali hakim, karena harus ada serah terima dulu. Nah, kalau ternyata sekarang KUA-nya care ya dengan pernikahan orang-orang yang kelihatannya tanda kutip dia melakukan kejahatan kontemporer dulu untuk dinikahkan, lalu akhirnya terjadi perwalian perpindahan ya, taukil, nah ini bagus. Jadi menyelamatkan anak ini dan juga menyelamatkan kedua orang tuanya, jangan sampai dosa berganda. Karena jangan sampai deh orang yang berzina menganggap setelah menikah udah nggak dosa lagi. Dia harus tetap merasa ya dia punya dosa, karena zina itu dosa besar. Begitu Bu Febi. Tapi pernikahannya tetap sah gitu ya Bu Ustazah? Pernikahan itu tetap sah selama ada ijab kabul, ada wali, ada saksi. Adapun ternyata walinya salah, saksinya salah. Nah, ada kesalahan wali, kesalahan saksi, tidak
membatalkan ijab kabul yang sudah terlaksana. Hanya nanti siapa yang bersalah, dia yang akan diminta pertanggungjawaban. Oke. Tapi Bu Ustazah, kalau misalnya itu berarti kan pernikahannya, maaf nyambung, pernikahannya berarti kan dalam kondisi si ibu itu dalam kondisi hamil. Iya. Berarti kan bukankah itu sah nggak sih? Kan enggak kan? Sekarang beda. Udah dibahas tadi. Kan masa idah, ya kan? Nah, kalau tadi kan salah wali, ya. Kalau bab masalah masa idah, saya tadi positive thinking ketika KUA mengetahui ini adalah harus diwalikan, berarti adalah perzinahan. Nah, mereka harus menginformasikan kalau wanita yang sedang hamil, seperti dalam surat At-Tolak ya, di ayat yang At-Tolak yang keempat ya, bahwa orang yang ayat yang keenam, bahwa orang yang 456 deh, saya lupa ayatnya, itu fa'iddatuhunna, iddahnya bagi wanita yang sedang hamil adalah sampai melahirkan, hatta yadhna hamlahun, sampai dia melahirkan. Nah, dia harus tahu. Nah, sekarang kalau ternyata mohon maaf, KUA sebagai penanggung jawab, ada 2 saksi. 2 saksi itu bukan untuk melihat dan mendengar mantap atau tidak mantapnya ucapan ijab kabul, tidak. Ya, saksi itu untuk memastikan kalau pernikahan ini sesuai dengan syariat. Ya, ternyata apa? KUA-nya nggak ngasih tahu, saksinya juga nggak ngasih tahu. Sedangkan si pengantin, ya kondisinya nggak ngerti tentang hukum ini. Waduh, ya berarti bisa jadi yang dosa itu adalah zina lanjutan, kan dianggap zina lanjutan, karena ijab kabul itu kan tidak menghalalkan secara syariat. Dia hanya tujuannya untuk memberikan bukti adanya surat pernikahan, ya, agar anak dapat akte kelahiran, tapi tidak membuat sahnya sebuah pernikahan. Dia harus menahan diri sampai melahirkan. Itu kalau yang pakai Al-Quran ya, melahirkan, baru setelah itu melakukan ijab kabul. Tapi jangan heran kalau sekali lagi ini kejahatan kontemporer yang bisa jadi ulama kontemporer pun berbeda. Karena ada yang bilang, dan saya pernah dibantah kayak begitu, Ibu lihat dong, itu surat At-Tolak itu bercerita tentang wanita yang diceraikan. Berarti memang dia wanita yang sudah menikah. Ini kan babnya adalah seorang wanita yang belum menikah. Ayat ini nggak dipakai. Berarti artinya nggak dipakai. Dengan pernikahan ini dia tidak dianggap masa idah. Nah, ketika saya sudah dihadang kayak begitu, saya cuma bilang lakum ra'yukum wali ra'yi. Itu pendapatmu dan ini pendapatku. Kenapa? Karena semua ini berkaitan dengan haknya Allah, akan diminta pertanggungjawaban. Saya kenapa tegas seperti ini? Berharap dengan orang yang berzina dengan dosa besar, dia tahu selama 9 bulan misalnya, dia menahan diri karena 9 bulan itulah proses dia bertaubat. Bukan dia malah mohon maaf merasa di zona aman. Saya berharap dengan 9 bulan ini yang bersangkutan kedua belah pihak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa di zona yang bersalah. Tapi saya tidak berani kalau saya bilang ya udah berarti udah halal, dan ternyata Allah nggak suka. Saya nggak mau ketika nanti di padang mahsyar Allah menuntut keadilan kepada 2 orang ini untuk mempertanggungjawabkan. Apa kata 2 pasangan ini? Panggil Bu Nur Hamidah. Dulu dia yang mengatakan halal. Saya takut. Karena ini bicaranya masalah ya khilafiyah kontemporer. Gitu Mbak Dini. Iya, ngeri. Sorry. Tapi kalau saya mau ngeri. Iya, ngeri. Maksudnya gini loh, konsekuensi zina berkelanjutan gitu loh Bu. Kalau misalnya berarti sebenarnya mungkin tanggung jawab itu either di parents-nya atau di KUA untuk memberitahu ke anak ini gitu kali ya Bu ya. Sama saksi. Sama saksi ya. Ustazah, itu yang tadi yang dilanjutkan dibilang dengan berkelanjutan itu. Berarti kan kejadiannya itu
eh, si perempuan sudah hamil, terus mereka menikah, ya kan, demi nama baik dan si akte kelahiran itu. Tapi kedua orang ini tidak dijelaskan kalau misalnya mereka itu sudah bersalah, ya kan. Nah, akhirnya akan ada anak yang kedua dan anak ketiga karena mereka tidak mengulang pernikahan itu. Itu apakah masuk juga ke dalam yang kesalahan berkelanjutan itu? Itu hukumnya bagaimana? Kalau saya versinya begitu, Bu Dini. Tapi Bu Dini jangan heran kalau nanti ada ustadz-ustadz lain yang menganggap ayat yang dimaksud dengan masa idah di surat At-Tolak itu memang pernikahan yang sah. Sedangkan ini adalah gadis dan perjaka yang bukan ada masa idah, dan pelakunya adalah laki-laki yang memang itu banyak yang perdebatan kayak begitu. Karena saya pernah dihadapkan dengan kondisi di debat kondisi yang tadi ya, dengan memakai Anda kan pakainya ayat tolak, dan ayat tolak itu adalah ayat masa idah bagi wanita yang diceraikan. Nah, ini boro-boro mau bercerai, nikah juga belum. Nah, kalau udah bicara seperti itu, ya saya hanya kembali ke awal bahwa semua yang kita ucapkan, apalagi ketika kita sebagai posisi yang memberikan solusi, memberikan ranah hukum. Saya takut kalau hukum ini ternyata membuat Allah tidak suka, Allah marah, sedangkan si pelaku dan si pelaku kemaksiatan ya udah menganggap sah ya dengan dengan rekomendasi dari pendapat kita. Saya nggak mau nanti kalau dipanggil-panggil lagi enak-enak masuk surga dipanggil-panggil sama pelaku kan begitu. Nah, itu jangan heran. Ya berarti kesimpulan yang dasarnya harusnya mengikuti si masa idah itu dulu, baru akhirnya pernikahan itu dilakukan gitu kan ya. Betul. Kalau pakai hukum klasik ya, hukum dari Rasulullah. Ya, hukum klasik itu ya. Ya terima kasih Bu Ustazah. Ada lagi Bu Ustazah, itu yang kalau misalnya hukum aborsi itu tadi dibilang kan termasuk dosa besar. Nah, itu bagaimana selain dengan bertobat itu, apa itu Bu Ustazah yang harus dilakukan? Jika memang dia ingin bertobat dan merasa bersalah, kaitannya dengan aborsi, walaupun dijelaskan denda janin ya, denda janin itu adalah usia 120 hari, tidak masalah ketika saya sudah aborsi dan saya sudah bertaubat dan ingin melanjutkan dengan jihad harta. Nah, pengorbanan harta ini bagian dari bentuk taubat ya, dengan mengeluarkan sedekah ya denda janin sebesar 100 ekor kambing atau 50 ekor kambing. Jika tidak sanggup, bagian dari bukti bahwa kita ingin bersedekah sebagai wujud taubat-taubat doang, tapi ittabi sayyi'atal hasanata tambuha. Iringi keburukan-keburukan itu dengan kebaikan-kebaikan. Nah, biasanya hal-hal yang sifatnya perilaku-perilaku taubat yang diajarkan oleh para sahabat ya di zaman Rasulullah SAW itu disuruh bersedekah dengan bayar fidyah, dengan bayar jizyah, dengan bayar denda. Ini kan bentuk sedekah. Begitu Bu. Ya, terima kasih Ustazah. Sama-sama. Terima kasih Din. Oke, baik, ada lagi pertanyaan? Saya mau nanya Bu Ustazah. Boleh, Bali Pak mau nanya, boleh. Misalnya nih, seorang wanita itu memakai alat KB-nya itu IUD. Apakah pas meninggal itu dikeluarkan atau gimana saja? Terus kalau misalnya lupa itu gimana? Lupa apanya nih? Lupa diambil kalau misalnya udah meninggal ya. Oke. Iya, betul. Itu seperti sama kayak susu nggak sih, harus dikeluarkan gitu ketika meninggal? Iya. Jadi salah satu dari haknya mayat adalah dimuliakan. Bentuk pemuliaannya
yaitu disegerakan. Ketika dia sudah wafat, disegerakan untuk dimandikan, disegerakan untuk dikafani, dan disegerakan untuk dikuburkan. Sekarang, ketika ada benda-benda yang ada dalam tubuhnya, kira-kira benda tersebut mudah atau susah untuk diambil. Jangan sampai mempersulit untuk menghormati, memuliakan si mayit. Misalnya, ya harus diambil dulu spiral. Mohon maaf, mengambil spiral itu, mulut vagina itu kan elastis ketika masih hidup. Nah, kalau udah meninggal bagaimana bisa elastisnya? Itu kan akan membuat luka dan membuat darah. Nah, darah ini akan najis. Mengeringkan darah, ini kan akan memerlukan waktu. Sedangkan mayat ini harus disegerakan, dimandikan, dikafani. Ternyata begitu diambil keluar darah terus. Ini kan berarti ya menjadikan najis dalam tubuh si mayat tersebut. Nah, jadi hal-hal yang sifatnya bisa diambil tanpa melukai, tanpa mempersulit penghormatan kepada si jenazah, ini diperbolehkan, tidak perlu diambil. Jadi begitu. Oh gitu ya. Ya. Terus ini susuk KB apa susuk syirik? Enggak, susuk KB. Ada juga kan ini pakai susuk, yaitu susuk kecantikan. Itu harus diambil karena babnya adalah syirik kan. Iya. Terus terus saja kalau KB itu tadi kan menjaga jarak anak ya, bukan membatasi anak. Ya. Terus dengan fakta yang ada itu kan, misalnya jarak anak itu sudah 5 tahun jarak anak 1 ke anak 2. Terus kita kalau mau hamil lagi tuh kan jadi kayak mikir-mikir nanti hamilnya, mual-mualnya, lahirannya sampai menyusui. Susah ya? Ya, jadi kayak mikir, jadi antara slogan gitu, tapi realitanya tuh tidak dipraktekkan gitu maksudnya. Ya KB ya pada intinya ya membatasi, bukannya menjaga jarak, jadi gitu. Innama a'malu binniyat. Amal itu tergantung dari niatnya. Ya, ketika memang niatnya untuk menjarakkan, pertahankan itu menjarakkan. Dan jangan langsung menganggap kalau udah 5 tahun berarti dia nggak mau dia masih pakai KB lagi, berarti dia membatasi. Tidak. Karena subjektif, ada orang yang udah 5 tahun kepingin punya anak lagi, ada orang yang udah 5 tahun masih belum siap, ya kayak tadi Mbak Liva itu kan indikasi, nggak siap aku gitu kan. Nah itu sifatnya yang namanya alasan diperbolehkan, faktor suami istri itu faktor subjektif, nggak bisa dipukul rata. Tapi yang harus dikomitmenkan adalah niat kita semua untuk menjarakkan. Nah, sampai kemudian misalnya udah umur 40 tahun. Waduh, umur 40 tahun ada loh subjektif, umur 40 tahun kepengen punya anak. Ada juga umur 40 tahun udah nggak mau punya anak. Jadi yang penting yang harus kita jaga adalah akad. Karena mahalnya sebuah hukum dalam Islam, halal atau haram, itu tergantung dari akadnya. Pertahankan terus untuk menjarakkan. Sampai kapan belum siap? Ya udah umur 40 tahun ternyata misalnya ya harus begini, harus begitu. Itu semuanya sifatnya subjektif. Nah, kalau masalahnya kan tadi kan tergantung niat ya, Bu ya. Yeah. Kalau masalahnya tuh dulu kan waktu masih muda, ilmunya nggak ada, niatnya memang untuk membatasi karena maunya cuma punya anak 2 aja gitu. Nah sekarang udah tua, terus baru tahu ilmunya ternyata tuh nggak boleh gitu. Itu gimana dong ininya gitu? Gimana? Kan itu berarti jadi dosa dong kalau sekarang. Alhamdulillah kita masih hidup, berarti kan masih sadar dulu kita dosa. Kalau kita dosa, Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu senang untuk menerima orang-orang yang bertaubat dan merasa bersalah. Jadi kalau diterusin niatnya, jadi niatnya sekarang kalau kayak umur saya nih Bu, udah 50 lebih gitu. Nah, terus kan anak baru 2 nih. Jadi faktornya resiko medis.
Ya, berarti saya boleh dong. Sekarang nih, tadinya kan awalnya saya tuh memang pengen punya anak 2. Jadi berarti kan saya masuk dalam kategori tuh membatasi, ya kan? Nah, saya baru tahu nih, kalau ternyata tuh nggak boleh membatasi gitu. Harusnya itu menjarakan. Nah, tapi kan usia sudah tua. Ya ntar dikira ntar nganterin cucu gitu loh Bu kalau masuk TK. Nah, terus itu gimana? Apakah saya boleh misalnya oke, sekarang saya sadar itu salah ternyata niat sebelumnya. Nah, apakah sekarang ini tapi saya tuh nggak ada niat Udah lagi siap pengen punya anak lagi. Enggak dong. Punya cucu sih siap. Punya anak nggak siap, Bu. Nah, boleh nggak saya niatnya tuh apa ya? Jadi menjarakkan apa niatnya jatuhnya? Karena kan nggak memang otaknya emang nggak mau gitu loh. Kalau udah di usia 45 tahun ke atas, ini babnya adalah darurat kesehatan. Berarti saya boleh tetap seperti ini gitu. Jadi nggak niat ini lagi gitu enggak ya? Iya. Darurat medis. Karena selama walaupun umur 50 misalnya masih haid, itu kan masih kemungkinan bisa hamil. Alhamdulillah tahun yang sekarang ya, Bu. Motos nih. Oke, baik silakan. Pakai Uti itu di geng itu. Saja mau nanya lagi. Silakan Mbak Liva. Terus antara misalnya ya antara dukun aborsi sama orang yang ingin aborsi, apakah tingkatan dosanya itu sama Bu saja? Waduh. Pamangkana mithqala dzarratin khairan sama semua. Allah yang paling tahu Mbak Lipa. Oh gitu ya. Kamu cuma taunya dosa. Dosanya jamaah. Iya, oke. Ustazah nanya dong Ustazah. Boleh. Silakan. Teno ya? Iya. Oke, silakan. Kalau gini Ustazah, Positif Tenoy. saya kan pernah mau punya anak lagi. Enggak lah. Apa lah kita akikahan virtual. Dukung kalau mau punya anak lagi Teh Noy. Aduh iya nih, maaf kayaknya Jogja hujan mulu. Jadi aduh gimana gitu ya, dingin lagi. Masih di bawah 45 lagi. Ustazah, kalau saya pernah keguguran ya 2 kali itu kalau nggak salah 12 mingguan tuh kalau nggak salah usianya. Apakah katanya harus dikasih nama gitu ya? Bener nggak sih? Sebenarnya begini, mau dikasih nama atau nggak dikasih nama, ini sih sebenarnya nggak akan ada catatan di kartu keluarga, karena pengakuan di kartu keluarga itu kan kalau ketika ada jelas surat kartu akte kelahirannya ya. Sebab kita punya hadiah dengan keguguran, itu kita kenapa memberi nama ataupun kita mengakui aja deh bahwa kita pernah punya anak yang keguguran, itu berharap nanti di akhirat mereka sebagai tabungan kita. Oh gitu. Nggak, maksudnya untuk doa gitu. Biasanya kan kita kan perlu mendoakan juga gitu loh. Jadi kan kalau mendoakan itu harus disebutkan namanya gitu loh saja. Sebenarnya kalau anak-anak yang sudah keguguran, anak-anak yang sudah meninggal, justru bukannya kita mendoakan mereka yang akan menjadi syafaat buat kita dengan syarat kita mengakui. Oh gitu ya saja ya. Agar mereka itu akan menjadi wildanun mukhalladun, anak-anak surga, pangeran atau putri surga yang memang menunggu orang tuanya untuk memberikan syafaat. Memberi nama itu ketika memang bisa jadi kan udah tahu jenis kelaminnya apa. Nah kalau belum tahu, ya Islam cuman bilangnya kan cuman Abdullah. Ya. Oke. Ya, makasih saja. Bu saja menyambung pertanyaan Bu Noy, itu kalau hasil pernikahan Lisa, satu kali lagi dapat gelas. Iya benar. Menyambung tadi pertanyaan Bu Noy itu kan pernikahan sah. Nah, kalau pernikahan hasil zina itu gimana? Terus anaknya itu udah besar, kan pastinya nanti nggak besar, maksudnya di dalam kandungan umur 5 bulan. Apakah nanti pada masa itu akan ditemukan gitu dengan kita? Aborsi kan berarti anaknya ditolak. Iya. Tapi ngomong diterima, kalau diterima, diakui ya Bu ya? Ngomong. Iya, maksudnya kan berarti kan dia berarti kan dia dimatikan gitu kan, maksudnya nggak nah itu kan nanti di padang mahsyar apakah itu dipertemukan hasil anak yang diaborsi itu?
babnya mungkin bukan dipertemukan ya, dia akan menuntut pertanggungjawaban. Oh iya, maksudnya itu. Oh gitu. Pasti. Maaf ya Mbak Liva, kita beda jurusan. Iya. Dapat gelas itu Mbak Nif. Kalau mereka yang diaborsi, yang dibuang oleh orang tuanya, mereka akan menuntut pertanggungjawaban. Itu kan ada ayatnya. Wa idzal mau'udatu su'ilat, ya, ketika janin-janin itu dibunuh, ya, dia akan bertanya kepada orang tuanya, bi aidam bi kutilat, kenapa aku dibunuh? Kalau babnya Bu Noy kan bertemu nanti di surga. Iya. Maaf ganggu Bu Saza. Itu sorry, saya dapat payungannya Bu Saza. Itu kan berarti kalau misalnya yang sudah melewati 120 hari itu bukan? Atau misalnya sebelum itu ada batasannya enggak? Kalau 120 hari itu plus bayar denda janin. Nah, kalau dia limitan pertanggungjawab tetap dosa. Bukan dosanya, tapi pertanggungjawabannya itu memang dia sudah. Namanya dosa kan berarti harus dipertanggungjawabkan. Berarti dia memang sudah ada ya? Bukankah manusia itu dari awal sudah dianggap ada pada saat dia berbentuk zigot? Ya kan, dari mulai bertemunya sel telur dengan sel sperma itu kan udah jadi zigot. Tapi memang usia 120 hari karena udah terlihat jenis kelaminnya. Dan sudah diberi nafas ya. Dan sudah di persaksian ya. Karena waktu dosa yang setiap dosa dia akan diminta pertanggungjawaban. Nah, jadi waktu itu hasil kan kita kalau misalnya akhirnya diaborsi itu kan kita diambil diperiksa lah isinya apa gitu. Dan ternyata memang waktu keputusan untuk di masquerade itu kita dibilang kalau misalnya janinnya itu blight ovum, jadi dia tidak bisa berkembang gitu. Berarti dia sebenarnya memang sudah, maksudnya gini, iya memang hamil memang gitu, tapi dokternya menyatakan ini dia bayinya tidak bisa berkembang, janin ini tidak bisa berkembang, jadi lebih baik dibersihkan gitu. Berarti memang kalau saya tetap positive thinking, diakuilah anak itu agar paling tidak kan itu menjadi satu poin kita mendapatkan syafaat. Oke. Ya kan? Ketika memang itu adalah anak kita ya, sama halnya dengan pezinahan, walaupun dia belum sampai besar lalu dia aborsi, tetap dia akan diminta pertanggungjawaban. Nah, kita juga begitu, berharap dengan anak itu walaupun baru 3 minggu, dia tidak berkembang, ya janin tak berkembang ya. Yang penting dia benar janin, bukan istilahnya kantong, dia tidak berada dalam kantong rahim ya, hamil anggur lah istilahnya. Hamil anggur ya, itu selama dia adalah di kantong janin, di kantong rahim, dia adalah janin, lalu dia gugur ya, keguguran karena tidak berkembang, kita langsung aborsi ya. Ya, kita apa sih istilahnya kalau itu kan kalau sesar tuh ada anaknya, kalau enggak dikuret Bu. Dikuret ya kan, itu dikuret. Nah, itu kan udah ada pengakuan, bayar di rumah sakit aja kuret, berarti kan memang ada pengakuan ada janin yang tidak berkembang gitu kan. Nah, berharap dengan kita ada pengakuan itu, janjinya Rasulullah SAW itu akan menjadi pahala sebagai syafaat. Oke. Ya jazakallah khair. Ustazah, Feby balik lagi nanya lagi. Oke. Kayaknya Feby makan dapat gelas nih kayaknya. Oke, silakan Feb. Tadi kan Bu Imet bilang tahu hukumnya membatasi anak itu nggak boleh usia sekarang Bu Imet gitu kan. Apa kabar kalau yang taunya seumur saya Bu Ustazah? Masih 25 dia Bu. Dan nggak punya kondisi medis tertentu. Gimana dong? Kembali kepada musyawarah faktor ayah yang sebelumnya, faktor ayah, faktor ibu, faktor anak. Faktor ayah bisa jadi ya faktor jauh Feb.
Faktor jauh. Oh iya, faktor jauh jadi nggak jadi-jadi, alhamdulillah. Ya, jadi kembali kepada faktor ayah, ibu, dan anak. Nah, yang keempat itu kan tadi faktor medis. Jadi musyawarah lah sama si bapak. Oh iya, baik Bu Ustazah. Mungkin kalau Feby mungkin karena kan suami jauh, jadi untuk mengelola anak, ngasuh anak tuh kalau menjauhan tuh susah gitu loh, Feb. Ya sementara mungkin gak punya anak dulu, tambahan gitu, Feb. Iya, dan impossible juga bisa virtual. Virtual. Hati ngeri kalau tukeran-tukeran ini di virtual ngeri. Bercanda Bu Ustazah. Ke suami ternyata ada yang ngambil. Oke, baik, terakhir ada sebelum Oke, silakan. Boleh ya Bu ya? Ayo Bu Imet sedikit ya boleh Mbak Yanti, silakan. Berhubungan berkaitan sama pertanyaan Mbak Feby barusan, berarti kalau dari salah satu faktor tadi bukan semata-mata dari pihak ibu, misalnya dari ayah, dari suami, karena alasan medis, terus kita mau membatasi, memang berniat mau membatasi dengan berpikiran, oh sudahlah cukup segini saja, 2, 3 gitu. Berarti itu dibolehkan ya Bu? Menjarakkan. Aduh, dijarakkan. Kalau alasannya karena suami alasan kesehatan begitu, jadi jangka panjang, terus anak sudah 3, alhamdulillah. Sebenarnya tadinya tidak ada niat untuk gimana membatasi, tapi sekarang kayaknya kita harus merubah pikiran gitu loh, bisa jadi merubah niat dengan membatasi karena kondisi kesehatan suami. Itu bagaimana ya? Nggak apa-apa, tetap niat kita itu menjarakkan, karena jadi jangan berganti niat, itu subjektif. Menjarakkan itu subjektif ya. Alright. Bisa 5 tahun, bisa 10 tahun gitu ya. Jangan diganti niat, tetap niatnya menjarakkan seperti dari awal. Innamal a'malu binniat, amal itu tergantung dari niatnya. Terima kasih. Terus sebelum kita salah langkah meskipun dalam membuat niat, jazakallah khairan. Terima kasih. Iya, sama-sama. Baik, kita selesai atau ada pertanyaan sebelum tutup? Udah dari tadi ditanya melulu, Mbak Bin. Oke, baiklah. Baik Ibu, jazakallah khair ilmunya pada hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan acuan kami ke depan ya. Mudah-mudahan dengan di sini kan banyak ibu-ibu muda, Ibu. Jadi mudah-mudahan tetap semangat menambah keturunan yang soleh dan soleha ya Ibu ya. Iya, amin. Amin. Baik Ibu, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khair Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu.